Apel pagi hari Senin tanggal 16 Juni 2025 segera dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel. Lapor apel pagi Senin 16 Juni 2025. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 citra manusia perhubungan diikuti peserta apel. 5 citra manusia perhubungan. 5 citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, jujur, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, serah di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Bandar Udara kelas 2 Tebelian, Bapak Kasih TOKPD, rekan-rekan staf apel pada pagi hari ini, khusus kepada petugas apel, kami sampaikan terima kasih. Nah, mungkin nanti teman-teman di Subakta Usaha untuk mereview kembali berkenaan dengan tata cara apel dan upacara kedinasan. Jadi nanti tolong direview di 27/2012, silakan dicek nanti terkait dengan apel itu sendiri. Karena apel itu sebenarnya mengukur, menghitung kekuatan apel pada setiap Senin ini. Jadi harus dihitung berapa jumlah kekuatannya untuk menghadapi tantangan 1 minggu ke depan. Jadi nanti buka aturannya, direview kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan apel pagi hari ini, tentu yang pertama dan utama, kita sebagai umat beragama harus senantiasa memberikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan apel pagi hari ini. Kita sebagai aparatur sipil negara tentu harus paham landasan rujukan dalam kita bertindak dengan tugas dan tanggung jawab. Ya, rekan-rekan sekalian, tentu kita paham betul berkenaan dengan landasan dasar kita, Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ya, di situ di pasal 10-11 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara adalah perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga tidak ada kata lain selain kita harus menjaga soliditas dan kondusivitas kita sebagai aparatur sipil negara di Bandar Udara yang kita cintai ini. Tentu di dalam pelaksanaan kedinasan, ya, ada aturan-aturan dan produk hukum turunan dari undang-undang tersebut. Ya. Lalu berkenaan dengan
jam dinas pegawai ya di 168/2024 ya. Jadi teman-teman juga harus mulai paham, mulai ngeh aturan-aturan yang mengikat kita sebagai aparatur sipil negara lingkup Kementerian Perhubungan ya. Terus kemudian terkait dengan jam dinas yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor, mohon kiranya ya, kami berharap agar kita semua bisa mematuhi apa yang sudah menjadi konsensus bersama yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada lagi persepsi dan asumsi kenapa jam sekian, kenapa jam sekian. Itu amanah dari peraturan Menteri Perhubungan ya. Jadi kita harus paham, harus mengerti terkait dengan jam dinas ya. Kemudian yang selanjutnya ya, berkenaan dengan uraian kegiatan kita, tentu kita berdasarkan PK-nya Pak Kabandara, lalu turun secara cascading kepada kepala seksi Kasubag TU, cascading turun kepada rekan-rekan sekalian. Jadi harus paham, harus mengerti berkenaan dengan tugas pokok, fungsi dan peran kita sebagai aparatur sipil negara ya. Jangan sampai nanti suatu ketika Pak Kabandara atau kepala seksinya nanya, tugasmu apa? Tugasmu apa? Ternyata tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memahami berkenaan dengan tupoksirannya dari rekan-rekan sekalian ya. Simple itu, di 143 dijelaskan berkenaan dengan tugas pokok, fungsi dan masing-masing kita sebagai aparatur sipil negara. Begitu juga rekan-rekan P3K juga sama. Begitu rekan-rekan sudah didaulat ya, sudah ditetapkan sebagai aparatur sipil negara, maka aturan-aturan yang mengikat sebagai aparatur sipil negara juga berlaku buat rekan-rekan semua ya, tidak terkecuali. Jadi kalau memang selama ini sudah disiplin, tentu kami mengapresiasi. Tapi bagi rekan-rekan yang masih belum, ayo kita sama-sama untuk meningkatkan kinerja kita, bantu pimpinan kita ya. Karena tugas kita adalah membantu pimpinan ya, dan kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Sehebat apapun kita ya, ketika kita harus berhadapan sendiri, tentu kita punya keterbatasan. Maka tadi yang di awal di Mukodimasa sampaikan, jaga kondusivitas, jaga soliditas di internal, itu sebagai modal dasar kita untuk bekerja, membantu tugas-tugas pimpinan seperti itu ya. Kemudian berkenaan dengan Perka BKN 24 berkenaan dengan cuti pegawai ya, perlu kami sampaikan ya, bahwa cuti itu adalah hak bersyarat ya, tidak hak mutlak ya, bukan hak mutlak pegawai. Itu ini harus dipahami oleh kita semua ya. Jangan merasa nanti, Pak saya cuti, begitu disampaikan permohonannya tidak di-approve oleh pimpinan. Lagi-lagi ini kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa cuti adalah hak bersyarat ya. Pahami, pedomani di aturan Perka 24 tersebut. Jadi jangan sampai nanti muncul persepsi di rekan-rekan sekalian bahwa pimpinan tidak memberikan karena faktor like and dislike. Tidak ya, saya pastikan tidak. Itu pimpinan memberikan atau tidak memberikan, itu pertimbangannya adalah organisasi ya. Pertimbangannya adalah pertimbangan organisasi, bukan faktor subjektivitas ya. Tapi lagi-lagi ini harus kita tanamkan di pikiran kita, di hati kita ya. Kepentingan organisasi adalah segala-galanya ya. Terus kemudian berkenaan dengan cuti itu juga
saya melihat beberapa, ini tanpa bermaksud mengoreksi tidak, tapi saya melihat ada cuti-cuti yang mungkin rentang waktunya cukup panjang seperti itu. Nah, ini mohon kiranya kita gitu perlu kebesaran jiwa dan kebesaran hati, ya. Kita selalu bicara personil terbatas, ya. Hanya sekian orang Pak, PK sekian, APSEK sekian, TU juga demikian. Tapi ketika ada yang cuti dalam kurun waktu yang durasinya cukup panjang, tentu ini akan menggerus komposisi jumlah personil, ya. Aturannya jelas, ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam tataran lapangan. Kornit atau kepala unitnya itu berperan dan harus mengambil peran. Jadi jangan setiap ada yang cuti dilempar ke pimpinan, pulanya dilempar ke pimpinan. Padahal kornit itu punya, paling tidak itu punya rasa sense of belonging, rasa memiliki unit tersebut. Jangan membiarkan semua kepimpinan, kasihan pimpinan, tugasnya terlalu banyak, kemudian di breakdown kebagi dengan kita, malah kita justru memberikan sesuatu yang memberatkan kepada pimpinan. Ini saya minta kepada seluruh kornit menanggung jawab di masing-masing untuk bisa bersikap, ya, bersikap, melihat, mengasesmen, memprofiling, gitu ya. Jangan cuti itu dimaknai suka-suka, gitu ya. Tidak. Cuti aturannya jelas, ya. Berapa harinya juga jelas, dan bahkan kalau cuti alasan penting, ya, lebih dari 14 hari, maka ada konsekuensi logis. Mungkin dipotong 1% setiap hari. Aturannya bicara demikian, ya. Jadi nggak ada lagi nih nanti cuti alasan penting durasi 1 bulan Pak. Monggo silakan, tapi ada konsekuensi logis, dipotong. Silakan yang sakit atau yang ini istirahat aja nggak apa-apa. Ini emang durasinya agak panjang. Izin Pak Kabandara nggak apa-apa ya. Jadi masalah cuti itu ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Kita harus membangun rasa memiliki. Bandara kita ini terlalu megah, ya, terlalu megah, luasan areanya juga luar biasa, gitu. Kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki rasa, ya, memiliki, gitu, tentu apa yang sudah dibangun, dirintis oleh pimpinan-pimpinan terdahulu, para senior-senior terdahulu, ini menjadi sesuatu yang tidak memberikan manfaat, ya, dan memberikan kegunaan, itu sayang. Itu anggaran negara yang sudah tergelontorkan untuk membangun ini, ya, harus kita rawat, harus kita jaga, gitu. Yang menjaga siapa? Ya kita semua, bukan petugas BUMN, ya. Petugas BUMN itu hanya mencatat, ya, kemudian mengkapitulasikan untuk proses-proses lebih lanjut, gitu. Yang bertanggung jawab ya kita semua, bukan hanya Mas Eko, ya, bukan subakta usaha saja, ya. Makanya saya minta kepada petugas BUMN, Mas Eko, SK-SK segera dipercepat, kemudian lakukan monef terhadap aset yang ada, termasuk SK kendaraan dinas, SK rumah dinas, ya, ditata ulang, direview berkenaan dengan kemanfaatan dan kegunaannya, ya. Kalau memang sekiranya bagaimana arahan Pak Kabandara kemarin yang memang sudah tidak memberikan azas manfaat, dan dilakukan proses penghapusan saja. Jangan menjadi beban di pembukuan, ya. Jadi seperti itu. Kembali lagi soal tukin tadi, gitu. Jadi jam dinas, kemudian
sakit ya, sakit-sakit yang nggak jelas, sakit-sakit yang tidak berdasar, saya mengharapkan stop. Sudahlah, kita akhiri. Ya, kita bangun bersama, kita bantu pimpinan-pimpinan kita ya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu ya sakit-sakit yang alasannya dibuat-buat ya, tidak ada surat keterangan sakitnya itu dari dokter pemerintah, itu mohon kiranya nanti mengelola kepegawaian ya pahami aturannya. Kalau memang tidak sesuai ya sudah, berikan pemahaman kepada pegawai yang bersangkutan gitu. Kalau memang masih juga tidak bisa memahami, tentu proses berjenjang ya, proses hierarki tertib administrasi kepegawaian harus kita jalankan seperti itu. Nggak usah ragu-ragu, pimpinan Jakarta sudah memberikan aturan, regulasinya jelas, baik ya, baik undang-undang dan produk hukum turunannya jelas, tinggal kita pahami, kita implementasikan, selebihnya kita sampaikan kepada pimpinan kita Pak Kabandara. Teman-teman juga demikian, yuk kita sama-sama membangun bandara kita yang kita cintai, kita jaga, kita rawat gitu ya. Teman-teman P3K juga saya mohon sama ya, penampilannya juga harus eye-catching, rapi, baju digosok dan setrika ya, aturannya jelas. PM19 2015 tentang seragam dinas, penggunaannya juga jelas ya. Jadi sepatunya juga yang rapi gitu ya, di semir gitu. Kita tunjukkanlah kepada masyarakat kita ini pelayan ya. Kalau pakaian kita sendiri tidak rapi gitu ya, tidak digosok, celananya sudah pudar, padahal kita dalam fungsi-fungsi pelayanan, kita bertemu dengan masyarakat berbagai macam latar belakang itu. Sedih nggak kira-kira? Malu nggak kira-kira? Celananya sudah pudar, melayani pimpinan, melayani pengguna jasa bandar udara, tapi sana kita sendiri sudah pudar, baju kita nggak disetrika. Coba, padahal fungsi-fungsi pelayanan itu. Ini menggugah buat kita semua, tidak hanya rekan-rekan sekalian, juga buat kami seperti itu ya. Bagaimana pelayanannya juga harus baik, harus pelayanan prima. Prima itu baik dan kontinu dan meningkat seperti itu. Itu harus kita pahami ya itu. Jadi kita harus mempertontonkan sosok kita ya, pribadi kita, diri kita itu harus berpenampilan yang baik, yang rapi gitu ya. Itu sepatunya yang pudar-pudar sebelum berangkat kerja, semir itu. Kalau PDH berarti sepatunya pantofel itu ya, atau yang berwarna hitam. Kaos kakinya warna apa? Bukan warna putih gitu ya. Itu warna putih itu biasanya tukang becak gitu ya. Jadi semuanya diatur, disesuaikan dengan apa yang menjadi ketentuan. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, terakhir berkenaan dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 42 tahun 2019 tentang unit kepatuhan internal ya. Kemarin Pak Kabandara sudah membuat surat keputusan berkenaan dengan UKI ya, dan saya sebagai Kasubag TU didaulat menjadi ketua UKI, dan jadwal kegiatan setiap hari Jumat sudah ditetapkan. Kami berharap pada kita semua untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Kantor ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan apel pada pagi hari ini. Kalau ada kalimat saya yang kurang tepat, mohon untuk
dimaafkan, tapi dalam hati saya, dalam nurani saya, ini demi kebaikan organisasi dan kebersamaan dalam rangka menjaga kondusivitas dan soliditas di internal Badan Udara Tebelian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai dengan rencana. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan.